Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Angela Vida Mafiro dari kelompok 1 mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, kelas S4. Dan ada juga rekan satu kelompok saya yaitu Falah Atalarik, ada Ananda Amana Rahim dan juga Juliana Citra. Baik, kelompok 1 di sini akan membahas tentang kasus aplikasi dan kasus lanjutan. Untuk kasus aplikasi, kami mengambil masalah Jack Nelson, dan untuk kasus lanjutan, kami mengambil masalah yang terjadi di Pusat Pembersihan Charter. Kasus selanjutnya adalah kasus aplikasi. Sebagai anggota baru dari Dewan Direktur untuk bank lokal, Jack Nielsen diperkenalkan kepada semua karyawan yang ada di gedung kantor. Ketika dia diperkenalkan kepada Ruth Johnson, dia ingin tahu tentang pekerjaannya dan menanyakan apa saja yang bisa dilakukan mesinnya. Johnson pun menjawab kalau sebenarnya dia tidak tahu, akan tetapi dia tahu persis bagaimana cara mengoperasikan mesinnya. Pada sebuah kantor cabang, penyelia yang mengepalai berbicara kepada Nelson secara cukup rahasia bahwa ada sesuatu yang tidak beres, tapi dia tidak tahu itu apa. Untuk satu hal, dia menjelaskan perputaran karyawan yang terlalu tinggi. Begitu seorang karyawan diangkat, segera yang lainnya dilepaskan. Semua penyelia cabang memperkerjakan karyawan mereka sendiri tanpa komunikasi dengan kantor pusat atau dengan 22 cabang lainnya. Nelson pun bertanya-tanya apa yang harus ia lakukan kepada kantor pusat dan kantor cabang. Slide selanjutnya adalah pembahasan kasus. Penyebab masalah apa yang sebagian besar terjadi di kantor pusat dan kantor cabang. Jadi penyebab masalahnya adalah perencanaan sumber daya manusia yang kurang cermat dan kurang terbuka dan kurang komunikasi dengan kantor pusat. Dalam kasus ini, penyelia cabang tidak menyampaikan masalah apa yang sedang terjadi di kantor cabangnya, sehingga Jack Nelson sebagai dewan direksi kurang mengetahui masalah apa yang sedang terjadi di setiap kantor cabang yang dimilikinya. Parahnya lagi, ketidakterbukaan penyelia cabang dengan kantor pusat tidak hanya terjadi di satu kantor cabang saja, tapi juga terjadi di kantor cabang lainnya. Selanjutnya, penyebab masalah lainnya adalah personal procurement. Jadi setiap karyawan seharusnya direkrut sesuai dengan komposisi yang dibutuhkan perusahaan sehingga tidak mengakibatkan penumpukan karyawan dalam perusahaan. Penyebab masalah lainnya adalah proses pergantian karyawan yang tinggi. Menempatkan seorang karyawan ke posisi yang top tidak seharusnya untuk segera melepaskan tenaga kerja yang lain. Dalam kasus ini, semua kantor cabang terlalu cepat melepaskan sumber daya manusia, sehingga hal ini akan membebankan perusahaan, bahkan dapat merugikan perusahaan itu sendiri, seperti memperhambat proses kerja dan mempengaruhi tingkat pendapatan perusahaan tersebut. Karena saat karyawan satu keluar dan karyawan lain masuk, itu perusahaan harus menghabiskan waktunya, uangnya, dan tenaganya untuk melatihnya. Selain itu, karyawan baru juga harus memulai kembali mengenali pekerjaannya dan menyesuaikan diri dengan suasana atau lingkungan perusahaan, sehingga hal tersebut itu dapat membuang-buang waktu. Kemudian untuk kasus selanjutan dari Pusat Pembersihan Carter. Singkat cerita, dari kasus ini adalah Jennifer Carter memutuskan untuk membangun bisnis bersama ayahnya, Jack Carter. Layanan dari Carter Cleaning Centers cukup memuaskan dan akan membuka 4 toko yang sama lagi selama 5 tahun ke depan. Setiap toko akan memiliki manajer masing-masing dengan 7 karyawan, menghasilkan pendapatan tahunan sekitar $500.000. Pemahamannya dengan ayahnya adalah bahwa dia akan menjadi pemecah masalah atau konsultasi untuk Carter yang lebih tua dengan tujuan untuk mempelajari bisnis dan menerapkan konsep dan teknik manajemen modern untuk memecahkan masalah bisnis dan memfasilitasi pertumbuhannya. Pembahasan kasus. Bagaimana cara melakukan seleksi karyawan yang tepat sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Membuat rencana jangka panjang atau jangka pendek untuk mencapai target yang diinginkan perusahaan. Rencana jangka pendek dengan segera melakukan perekrutan karyawan dan kemudian menyeleksinya sesuai dengan kebutuhan yang ada. Setelah itu menempatkan karyawan yang sesuai dengan kemampuannya. Contoh, karyawan A memiliki kemampuan mengoperasikan mesin cuci, sementara karyawan B memiliki kelebihan, terampil dan rapi. Maka dua tersebut ditempatkan sesuai kemampuan yang dimiliki.
Lalu rencana jangka panjang dengan memberikan penghargaan kepada karyawan yang telah melakukan pekerjaannya sesuai target yang ditentukan perusahaan. Mengapa hal itu perlu dilakukan? Untuk memberikan semangat karyawan dalam bekerja serta membuat nyaman dalam secara konsisten. Maka yang terjadi adalah timbulnya loyalitas karyawan terhadap perusahaan tersebut, sehingga perusahaan tidak perlu khawatir apabila karyawan berbuat tidak jujur dan meninggalkannya perusahaan untuk membuat usaha baru di bidang yang sama. Baik, presentasi pembahasan kasus aplikasi dan kasus lanjutan dari kelompok kami telah berakhir. Jika ada yang ditanyakan, dipersilakan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.